apakah makan anjing itu boleh? Ya, saya tidak nyatakan boleh dan tidaknya dulu. Tapi Al-Quran tidak ada statement untuk melarang makan anjing. Statementnya hanya kulu wasrobu, ya kan, jadi makan minumlah halalan thayyibban. Jadi yang halal itu apa? Halal itu artinya yang tidak dilarang di dalam Al-Quran. Nah, orang tinggal melihat yang dilarang, kan gitu kan? Kan nggak masuk anjing dilarang, ya kan? Nah, terus thayyibban itu artinya yang bergizi, yang baik bagimu. Nah, kalau misalnya biasa makan anjing sebagai hal yang bergizi, ya bahkan mencerdaskan dirinya, ya tidak apa-apa. Cuma kudu ngerti tonggone, kan gitu, ya. Pak Khojem, kita tahu bahwa hari-hari ini Mbak Kumailah Hakimah itu kan dihujat banyak orang gitu ya. Bahkan ada MUI yang datang mengundang kakaknya untuk klarifikasi dan lain sebagainya gitu. Terus tuduhan-tuduhan seperti misionaris ingin menghancurkan umat Islam dari dalam. Terus umpatan-umpatan ini perempuan halal darahnya untuk dibunuh gitu ya. Tidak pakai jilbab padahal lulusan Usuluddin ya. Ini jelas sesat, ini jelas kafir. Gimana sih Pak Khojem, kalau menurut pandangan Pak Khojem gitu ya, sebagai orang tua gitu, tentang sosok Kumailah Hakimah beserta dinamika yang mengiringinya gitu? Iya, jadi begini kan, setiap manusia itu ada fase, ya. Ada fase terbukanya pikiran ketika ya lingkungannya itu kondusif untuk bisa mengungkapkan isi hatinya. Ya. Jadi seorang Kumailah tentunya hidup di lingkungan ya yang fasenya dia mulai berani untuk mengungkapkan. Mengapa? Karena ayah Mbak Kumailah itu seorang profesor di UIN. Profesor? Ya profesor, Pak Ahmad Mubarak itu. Ya. Jadi sebagai seorang profesor tentu biasa dihadapkan dengan realitas untuk bisa berdiskusi dan sebagainya, ya kan? Jadi seperti misalnya Mbak Najwa Shihab misalnya, mengapa bisa berpikir bebas ya karena ayahnya Pak Quraisy Shihab itu juga seorang profesor. Ya. Nah, jadi di sini membuat gagap masyarakat, gitu kan? Ini yang keren nih Pak Khojem nih. Ini mantap Pak Khojem penjelasannya. Lanjut. Membuat Pak. gagap masyarakat karena masyarakat pada umumnya itu tidak mendapatkan pengajaran agama dalam pengertian esensinya beragama. Jadi yang ada itu adalah kulitnya agama yang diterima masyarakat secara umum, ya. Nah, karena kulitnya agama terus dihadapkan secara publik ya oleh Mbak Kumailah, ya tentu terjadi apa yang dinamakan perselisihan. Ya. Ya, kalau di dunia pendidikan sendiri misalnya di ruang lingkup kecil diskusi ya mungkin tidak menjadi masalah. Karena disitulah terjadi dialog. Ya, tetapi kita juga tidak bisa menghakimi orang yang sudah mencoba untuk mendeklar siapa dirinya, ya. Jadi itu tidak ada urusannya dengan apa itu misionaris, itu sebenarnya tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Termasuk menghancurkan Islam dari dalam ya, sama sekali, enggak. Tidak ada. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Ya saya kembalikan ke diri saya. Saya ketika menulis Seksiti Jenar tahun 2000, ya itu juga timbul perlawanan masyarakat, ya kan, yang dikatakan halal darahnya dan sebagainya. Oh gitu Pak? Iya. Pernah kayak gitu? Iya, itu tahun 2000. Ya kan? Tapi kan saya tidak, nah ini ada perbedaannya ya. Mungkin Mbak Kumailah ini kan masih relatif muda, sehingga ketika dihadapkan apa itu serangan, ya kan, Mbak Kumailah ini melakukan suatu counter yang tidak sistematik, ya, dia hanya ceplas-ceplos, ya. Seharusnya sistematik aja. Lah, saya sampaikan secara sistematik terus.
Loh sebenarnya itu gini loh, ini gini, jadi ada sistematik. Ya lama-lama itu orang bisa menyadari, ya. Saya tidak punya pretensi bahwa dia itu tetap tidak anti, tidak, tapi menyadari, ya karena sudah menyadari ya paling diam. Oh dia nggak cocok kok sama saya, paling hanya sampai di situ. Ya tidak sampai, wah dia harus dihabisi, tidak sampai di situ, ya. Dan di situ ya yang diperlukan adalah penataan urutan penyampaian. Misalnya ya kan, saya pernah menjadi narasumber bersama Ibu Musda Mulia. Ya, Ibu Musda Mulia orang yang tetap berjilbab, walaupun menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban berjilbab di dalam agama Islam. Oke. Ya, nah ini bedanya dengan Humaila. Ya, dia tidak berjilbab untuk Islam merekonstruksi bahwa berjilbab itu tidak wajib. Nah, disinilah perlu sistematika. Iya, saya merasa ya kan mengetahui sejarahnya itu begini, maka saya hanya lepas jilbab. Tapi saya nggak lebih dari itu kok. Nah, harus ada ke sana. Nah, kekurangan ya kalau boleh itu dianggap sebagai kekurangan ketika menghadapi sanggahan. Mbak Humaila itu banyak di fotonya yang tidak mencerminkan ilmu yang dimiliki gitu loh. Salto. Iya, gitu loh. Zaman dulu kan karena tubuhnya kan dia elastis kan. Iya, gitu. Akhirnya dijadikan serangan sama orang-orang. Tapi menariknya Pak Kojem ya. Tadi Pak Kojem melihat ini ada keterbukaan pikiran gitu kan. Itu kan yang sedang dialami oleh seorang Humaila gitu. Dia semacam kayak melawan sebuah kejumutan di dalam beragama gitu kan. Nah, terus lagi-lagi misalnya kan orang masih banyak nih yang mempermasalahkan tentang mosok lulusan Usuluddin kok lepas jilbab dan lain sebagainya gitu. Itu masih banyak masyarakat kita yang nggak ngeh gitu Pak Kojem. Loh iya, karena kita di masyarakat secara umum kan menerima doktrin. Sedangkan Mbak Humaila di Usuluddin itu kan suatu bidang kajian. Ya, lah dia tidak menganggap apa yang dipelajari itu sebagai doktrin, tapi sebagai telaah ajaran. Nah, orang kan tidak, di masyarakat itu adalah ini ajaran. Nah, ini doktrin yang tidak bisa disanggah. Ada anaknya Gus Dur, iya. Ada anaknya Quraisy Shihab, iya. pakai jilbabnya separuh kayak gitu. Iya. Itu kan menunjukkan bahwa ini soal tafsir, perbedaan tafsir Cuma aja. Kan Mbak Najwa Shihab tidak berurusan dengan ketidakberjilbaban. Oh iya sih. Nah gitu loh. Jadi ini kan Mbak Humaila ini melakukan satu defense, pertahanan. Sedangkan kalau Mbak Najwa Shihab kan diam, nggak urusan dengan itu. Oke. Nah, dilepas, tapi nggak urusan dengan itu gitu loh. Nah, jadi ini hanya masalah style bagaimana bisa komunikasi dengan kehidupan sosial. Oke. Ya, jadi di situ. Nah, itu bukan hanya Mbak Humaila. Kalau kita belajar sejarah Islam ya, cucu Nabi itu pernah berontak begitu. Apa jilbab buang? Pernah. Cucu Nabi? Loh iya. Cucu Nabi pernah buang jilbab? Pernah. Gimana ceritanya, Pak Kojem? Nah, makanya karena umum ini nggak tahu cerita, saya tidak perlu bercerita. Cuma tadi saya katakan kalau kita rajin belajar sejarah akan menemukan. Oh iya, gitu loh. Iya. Nah, kalau tidak rajin membaca ya nggak bisa. Bener. Gitu. Kan kita ini belajar misalnya tarikh Nabi, ya kan? Kan kita pelajari sedetil-detilnya, ya kan? Nah, tapi di masyarakat kan tidak. Jadi hanya sampai pada batas ini. Misalnya, ya sahabat itu ternyata saling membunuh, ya kan? Tapi kan di masyarakat kan nggak pernah dengar, sehingga ketika kita sampaikan itu loh, apa betul lah kan seperti itu kan? Jadi seperti itu. Ya. Dan lagi-lagi clear ya Pak Kojem ya, Al-Quran tidak pernah mewajibkan wanita untuk memakai jilbab. Enggak, karena di situ sebagai tanda agar kamu dikenali dan tidak diganggu. Ya, jadi di surat Al-Ahzab 59 itu, 3359 itu ditegaskan, ya,
Jadi agar kamu dikenali dan tidak diganggu. Nah ini kan ada persoalan politis kalau dikenali dan tidak diganggu itu. Iya. Ya, sama dengan kalau orang misalkan dikenali siapa? Oh dia dikenali sebagai dulu ya anggota Golkar, jangan main-main. Nah kan seperti itu ya kan. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa. Oh itu anggota Golkar loh. Kan nggak bisa ya. Jadi ada pada fase tertentu yang kita juga harus bisa paham. Oke. Jadi Nah, di situ. dari Kumaila aku geser ke Pak Prabowo yang sekarang itu kayak kita itu muncul ada sebuah harapan baru gitu ya Pak Kojem ya. Sebut aja misalnya anggaran Kementerian PU dipangkas sampai 81,38 triliun. Peringatan hari ini, hari itu, hari ini disuruh ngelakukan di kantor aja sederhana aja. Itu bisa dipangkas sampai 20 triliun, bisa digunakan untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak dan lain sebagainya. IKN udah stop dulu gitu ya. Fokus untuk kemudian swasembada pangan gitu. Ini kan harus kita dukung bersama gitu ya. Ada sebuah raut wajah ketulusan dari Prabowo untuk kemudian mengangkat derajat martabat bangsa Indonesia ini. Kita tahu yang soal pagar laut juga gitu, sikat gitu ya, meskipun ini mungkin akan berlawanan dengan kepentingan presiden sebelumnya gitu. Gimana Pak Kojem melihat ini semua dalam perspektif Ngaji Roso gitu? Iya. Jadi dalam perspektif Ngaji Roso, saya kan sudah pernah menyampaikan bahwa ya kalau kita ingin menjunjung negara Indonesia ya harus bertumpu, harus berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 secara utuh. Dan narasi yang ada di isi undang-undang itu tidak bisa dilepaskan dari pembukaannya ya. Nah, Pak Prabowo ini kan ingin mewujudkan dalam memimpin Indonesia ini ingin mewujudkan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, terutama dimulai dari pembukaannya. Pembukaannya kan mengatakan, maka dibentuklah suatu pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi segenap tanah air dan penduduknya. Jadi dia ingin, loh ini penduduk, ya maka harus dilindungi, ya kan. Terus kedua, ya kan, meningkatkan kesejahteraan umum. Nah makanya dia berusaha ada makan gratis dan sebagainya. Ibu hamil, gizi-gizi, karena itu ya pertama. Itu sebenarnya semua ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang ingin beliau ya terapkan di Indonesia. Terus yang ketiga baru mencerdaskan bangsa, kehidupan bangsa. Mengapa? Kehidupan bangsa ya nggak cerdas kalau ya kesejahteraannya itu compang-camping seperti tadi kan. Kenapa manusia beragama kita ini hanya di level 2, level emosi, terus naik-naik ke level kelompok? Ya karena belum sejahtera. Kita harus mengakui. Jadi ketika kehidupan manusia itu sejahtera, tidak mudah terpancing untuk hal-hal yang ya nggak ada kepentingannya kok dengan aku. Aku kepengen beragama, rajin dan sebagainya kan urusanku, bukan dengan yang lain. Ya, tapi kalau masih kelompok kan emosi, ya kan, nggak bisa kita diginikan, nah seperti itu. Jadi Pak Prabowo itu berusaha, ya, ingin memimpin negeri Republik Indonesia ini, ya, seutuhnya ingin menjalankan Undang-Undang Dasar 45, dan untuk bisa menjalankan itu memang tidak bisa melepaskan pembukaannya, ya. Jadi pembukaan ini harus nyata, ya. Makanya beliau katakan di dalam memimpin ya Rapim TNI dan Polri ya, kalau ada negara gagal, yang gagal adalah tentara dan polisinya, ya. Karena nggak bisa itu tadi pembukaan nggak terpenuhi melindungi tadi. Jadi di situ gitu loh ya. Oke. Nah yang terbaru Pak Kojem, orang-orang yang dulu dimasukkan penjara gara-gara kena undang-undang ITE gitu ya, sekarang akan dibebaskan gitu. Jadi mau ngeritik pejabat, mau ngeritik kepala negara, sekarang Prabowo kayaknya welcome banget dengan Menteri HAM, Hukum dan HAM ini yang baru gitu. Gimana Pak Kojem, menurut Pak Kojem? Iya, karena kan sebenarnya undangan ITE itu aslinya saja kan itu untuk
transaksi elektronik, ya kan? Aslinya. Jadi sebenarnya Undang-Undang ITE itu khusus untuk menjerat orang yang bertransaksi bisnis secara elektronik, lalu dia ngibuli dan sebagainya. Nggak ada urusannya nyemplung ke orang ngomong, orang apa. Iya. Jadi di situ. Nah, Natalius Pigai ini. Iya, beliau pasti sadar, Pak Prabowo itu pasti sadar. Ya, ini kok nggak tepat ini. Oke. Jadi ini ya harus dikembalikan. Nah, untuk menangkapi orang itu sebenarnya itu kaitannya dengan undang-undang kolonial. Itu yang disebut Undang-Undang Nomor 46 itu. Ya, undang-undang kolonial, undang-undang buatan Belanda. Ya, karena kalau ada orang kritik untuk ini, pemerintah Belanda itu terganggu. Nah, kalau terganggu ya harus ditangkapi yang kritik-kritik itu. Ya, nah ini kan sudah semuanya warga negara Indonesia. Ya, kita untuk maju harus sadar betul, kita harus bangsa Indonesia lahir dan batin, bukan hanya lahirnya saja sebagai warga Indonesia, batinnya tidak. Jadi lahir dan batin harus sebagai orang Indonesia. Kalau lahir dan batin itu sudah tahu persis bahwa dirinya Indonesia, ya akan memperjuangkan ya kehebatan Indonesia, akan memperjuangkan keadilan di Indonesia. Ya, akan berani ngoreksi apa yang kurang, tapi tidak melakukan pemberontakan. Jadi kritik itu harus kan, asal tidak melakukan pemberontakan. Nah, jadi di sini kita harus paham. Dan itu bagus ya Pak Kojim ya. Bagus. Untuk kemerdekaan, mengeluarkan aspirasi, pendapat. Iya. Kebebasan mengeluarkan aspirasi dan pendapat. Kalau perlu hasil dari kritik itu diseminarkan, terus diberikan ke pemerintah ini loh, yang ada di masyarakat. Kalau misalnya ada analisa begini gimana Pak Kojim? Jadi Jokowi itu ngotot pengen 3 periode sampai kemudian anaknya dinaikkan, itu karena dia paham teori siklus. Nah ini siklusnya memang jatahku seperti ini. Ini kalau nggak begini nanti misi negara ini nggak ada keberlanjutan lagi, tiap ganti presiden beda lagi. Itu kalau Pak Kojim mengamati. Bukan, kalau saya melihat itu gini, undang-undang itu kan yang harus dipatuhi. Nah, gitu aja. Apapun alasannya, kalau sudah tidak patuh undang-undang ya nggak bisa. Ya, rusak nanti kalau undang-undang tidak dipatuhi itu main terus itu, ya kan. Tapi konsep Ratu Adil itu menurut Pak Kojim memang harus seorang wanita? Oh enggak. Cuma sejarah telah menunjukkan ya sebagian besar pemimpin perempuan yang memimpin negeri ini itu berhasil gitu loh, lebih berhasil daripada laki-lakinya. Jadi di situ ya. Jadi misalnya ya pernah ya ketika Empu Sindok itu sudah wafat kan digantikan putrinya Isana, ya kan. Nah Isana nanti kan punya anak namanya Dharmawangsa, terus sama yang di Bali itu Mahendra Datta itu, yang di Bali punya anak Erlangga, terus nanti dinikahkan sama putrinya Dharmawangsa, berarti sepupuan, ya kan. Nah ini kan berjalan terus kan sampai Erlangga akhirnya sebenarnya kan digantikan oleh putrinya yang nanti diberi gelar Dewi Kili Suci itu. Tapi kan putrinya ini merasa ya negara itu sudah adem ayem kok. Jadi diserahkan kepada ayahnya, suruh memberikan kepada adik-adiknya ya. Nah nanti yang jadi persoalan kan adik-adiknya laki-laki ini tidak searif Mbak Yunya yang perempuan itu. Ya tapi kan termuncul lagi nanti ketika zaman Majapahit, siapa sebenarnya yang awal Jaya Negara memimpin itu kan ibundanya, yaitu Gayatri. Ya, maksudnya ibunda sebagai istrinya si Raden Wijaya. Karena Jaya Negara kan putra dari Dara Petak. Tapi yang awal itu kan ibundanya. Ya, jadi ibu tirinya berarti kan gitu. Ya, terus akhirnya ibu tirinya bisa mengawal Tribuana. Nah, Tribuana lah yang bisa membesarkan Hayam Wuruk. Ternyata Hayam Wuruk nggak bisa membesarkan berikutnya. Nah, gitu. Pak Kojim, mungkin terakhir ya. Ada satu pertanyaan terakhir? Ada satu ya? Enggak, aku dulu satu dulu. Pak Kojim, berani nggak Prabowo kira-kira ke depan
Ini kan Jokowi udah ada yang mewakili anaknya Gibran gitu ya. Prabowo bikin sebuah policy di mana policy itu akan bertentangan dengan kepentingan Jokowi. Kira-kira versinya Pak Kojem berani nggak? Kalau versi saya itu bukan berani, tidak berani, Mas. Karena nanti saya jadi tukang ramal. Harapan justru, Mas. Harapan. Sebagai presiden harus berani melakukan sesuai dengan yang disampaikan dalam Undang-Undang Dasar. Oke, nggak peduli itu. Nggak peduli kan gitu. Satu pertanyaan closing, Pak Dodi, untuk guru kita, Pak Ahmad Kojim. Silakan, Pak Dodi. Oke Pak, ini ada yang nitip pertanyaan. Itu dari Pak Heru ya? Iya, ini pertanyaan dari Pak Heru, Jogja ini Pak. Saya sudah haji 2 kali. Hukumnya pelihara anjing itu gimana? Karena saya pelihara anjing sampai 18 anjingnya. Karena saya hobi penyayang binatang. Dan sebelum saya berangkat haji juga saya suka makan dagingnya anjing. Pripun Pak? Iya, jadi gini ya. Yang pertama dulu, yang secara Qur'ani sebenarnya tidak ada masalah. Secara Qur'ani, ya kan? Karena begini, di dalam surat Al-Maidah ya, ayat apa itu? Ayat 5 kalau tidak salah, ya. Binatang buruan itu, binatang hasil buruan itu boleh dimakan. Padahal binatang yang menjadi pemburu itu selalu anjing. Makanya kalimat di Al-Qur'annya itu tukalibu. Artinya anjing yang kamu didik itu bisa menangkap buruan, dan buruan itu boleh kamu makan. Jadi artinya nggak ada hubungannya najis dan sebagainya. Ya. Al-Qur'an. Cuma nanti di dalam masyarakat terjadi perkembangan lewat karena hadis-hadis. Ya, jadi misalnya Hanafi, anjing ya tidak menjadi masalah. Anjing itu jadi masalah kan ketika kita madhabnya madhab Syafi'i. Oh, Ya, ini urusan politik lagi. iya, madhab Syafi'i. Ya. Jadi di sini kita harus bedakan. Nah, apakah makan anjing itu boleh? Ya, saya tidak nyatakan boleh dan tidaknya dulu. Tapi Al-Quran tidak ada statement untuk melarang makan anjing. Statementnya hanya kulu wasrobu, ya kan, jadi makan minumlah halalan thayyibban. Jadi yang halal itu apa? Halal itu artinya yang tidak dilarang di dalam Al-Quran. Nah, orang tinggal melihat yang dilarang, kan gitu kan? Kan nggak masuk anjing dilarang, ya kan? Nah, terus thayyibban itu artinya yang bergizi, yang baik bagimu. Nah, kalau misalnya biasa makan anjing sebagai hal yang bergizi, ya bahkan mencerdaskan dirinya, ya tidak apa-apa. Cuma kudu ngerti tonggone, kan gitu ya. Mengerti tetangganya supaya tidak menimbulkan gaduh. Iya, jadi di situ. Jadi pokoknya kita bongkar-bongkaran ya, meskipun kebenaran itu terkadang pahit ya teman-teman ya. Betul. Pak Kojem, takutnya lupa. Yang sekarang lagi rame, Sidratul Muntaha. Iya. Apa esensinya? Sekarang yang lagi rame. Iya, jadi kan sebenarnya gini ya. Jadi sidroh itu di dalam bahasa Arab itu ditulis menggunakan sin. Ya, jadi sin ya. Jadi kalau kita bukan shot ya. Bukan shot. Kalau shot jadi soder, dada terus akhirnya kesadaran. Iya. Tapi kalau sadaro ya itu nama pohon. Pohon yang langka ya di Timur Tengah. Jadi di situ. Nah, muntaha itu dari kata nahi, nahi. Jadi itu larangan. Artinya muntaha artinya daerah batas. Jadi manusia itu boleh mengelilingi alam raya ini sampai batas terakhirnya. Nah, batas terakhirnya itu ya kan dikatakan di dalam Isra Mi'raj, bukan di Al-Qur'an kan, yaitu Al-Qur'annya menyatakan Sidratul Muntaha, tapi itu dianggap sebagai batas akhir di dalam cerita Isra Mi'rajnya. Ya, kan di situ Nabi ya sampai di Sidratul Muntaha yang di sana ada taman surgawi. Nah, jadi di situ kan. Nah, sehingga sebenarnya saya pernah mengajarkan khusus makna Isra Mi'raj dalam aplikasinya dalam kehidupan.
Ya, jadi di situ. Jadi manusia itu memang harus terus berpikir dengan benar, meraih setinggi-tingginya sampai titik batas yang dia sudah tidak sanggup lagi. Tapi di situ ada kata surgawi, artinya berpikir itu harus sampai pada kebaikan yang tertinggi, bukan kebebasannya gitu loh. Yang menjadi pembatas itu adalah kebaikan yang tertinggi. Makanya itu digambarkan sebagai Sidratul Muntaha. Jadi artinya pohon pembatas. Ya. Jadi pohon itu kalau di dalam bahasa apa itu makrifat itu bisa disebut sebagai batas kehidupan. Ya, jadi di situ bukan kesadaran tapi batas kehidupan. Ya, sidro. Ya, itu kan sidro itu pohon sidro itu biasa dulu oleh orang Arab dipakai untuk minum-minuman sider. Ya kan ada minum-minuman sider ya. Nah, jadi kalau sudah minum ya jangan sampai mabuk. Jadi itu pembatas gitu loh. Artinya berpikir apapun selama tidak melenceng tapi untuk kemanfaatan, untuk kebaikan manusia, ya itu yang harus dikejar. Ya, kalau sampai kok nerakane sing ketok ojo kan gitu kan. Oke, teman-teman, saya pikir sampai di sini dulu percakapan dialog kita dengan guru kita Bapak Ahmad Khodim. Bagi teman-teman yang merasa bahwa apa yang selama ini dikaji dengan beliau itu memang benar-benar sepakat, masuk akal, ya, dinalar dulu, silakan di like, di share sebanyak-banyaknya untuk mengimbangi ajaran-ajaran mereka yang sumbunya masih terlalu pendek gitu ya, biar ada keseimbangan begitu ya teman-teman ya, biar sedikit-sedikit kita nggak nyalah-nyalahkan orang, nyesat-nyesatkan orang gitu. Minimal teman-teman punya tools ya untuk nge-like, untuk nge-share sebanyak-banyaknya video-video seperti ini supaya kemudian kita beragama tuh penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, sibuk mencari persamaan bukan sibuk mencari banyak perbedaan. manfaat. Banyak manfaat. Thank you Pak Khodim, sampai ketemu Terima di kasih Zoom spesial kembali. yang akan kita selenggarakan bersama Ngaji Rasul. Oke, Pak Khodim, lagi-lagi tentang 7 kekuatan lapis diri. Ini kan sebenarnya banyak teman-teman itu yang rindu pengen dapatkan buku-bukunya Pak Khodim gitu ya, seperti Makrifat Kasunyatan dan lain-lain. Saya ada opsi baru ini Pak Khodim. Iya. Jadi kita nanti akan bikin Zoom gitu ya. Zoom untuk bedah semua buku-bukunya Pak Khodim gitu ya, satu persatu gitu ya. Dan itu bisa berseri-seri kan? Iya, bisa satu jilid nggak bisa diterangkan satuan. Kayaknya itu sebagai jawaban teman-teman, solusi bagi teman-teman yang nggak bisa dapat bukunya, nanti bisa ikut Zoom dengan daftar tidak terlalu mahal ya, yang bisa dijangkau sama teman-teman sebagai ganti beli bukunya. Dan itu nanti teman-teman akan kita kasih akses rekaman gratis dari setiap Zoom yang kita buat dengan Pak Khodim, karena orang kadang disuruh baca itu kadang juga nggak semuanya suka gitu kan. Nah makanya ini penting. Nah kembali ke soal itu tadi Pak Khodim, lapisan ketiga ini lapisan ketiga, relevansinya dengan apa tuh namanya martabat 7. Nah itu kira-kira gimana Pak Khodim? Ya, jadi kan gini. Jadi dari 7 lapis itu kita memang sengaja oleh kekuatan global itu di stop hanya lapisan ketiga saja. Jadi nggak boleh kan masuk ke lapisan budi yang harus mikir, harus bisa membantah dan sebagainya. Nah, dalam hal ini pihak kekuatan global melalui sistem kesufian ya, diajarkan yang disebut martabat 7 ya. Tapi juga begitu, karena martabat 7 itu tidak dijelaskan secara fungsional dan operasional, maka hanya menjadi bagian dari pengetahuan makrifat, bukan menjadi operasionalnya orang yang sudah mengerti makrifat ya. Nah, saya terangkan dulu apa yang disebut martabat 7. Martabat itu kan sama dengan posisi makom ya. Jadi ada 7 makom manusia untuk menyempurnakan diri ya. Nah nanti bisa ngaitkan dengan yang 7 lapis kekuatan diri ya. Makom awal itu adalah makom dari ketidakadaan menjadi ada ya. Nah itulah yang disebut sebagai martabat ahadiyat
Jadi di sini manusia itu kalau belajar sangkan paraning dumadi, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi kita itu minal adam ilal maujud, sumal adam ba'dal maujud. Minal adam itu dari kita tidak ada, tapi menjadi ada. Tapi nanti berproses lagi menjadi tidak ada. Nah, ini adalah ahadiyat. Jadi ini nanti sama dengan levelnya lapis ketujuh. Tapi kita menerangkannya memang harus dari sini. Jadi kalau 7 lapis kekuatan diri dari fisik, tapi kalau ini dari ketidakadaan menjadi ada. Oke. Ya kan? Nah, begitu kita sudah masuk, tumbuh, berkembang menjadi makhluk yang namanya di tingkat wahdat. Jadi tadi ahadiyat yang pertama, ini wahdat itu yang kedua, ya. Nah, maka jiwa kita sebenarnya sudah mulai memilih, ya. Jadi jiwa kita itu, jadi mulai memilih, saya sebenarnya hendak menjadi apa, ya. Oh, aku mau menjadi manusia, aku mau menjadi babi, aku mau menjadi kerbau, aku mau menjadi sapi dan sebagainya. Bisa milih sendiri? Loh ya, di caranya masih milih kan? Oh. Kan tapi ini kan masih di alam abstrak, ya kan? Dari konsepnya itu kan gitu, di alam abstrak. Terus begitu sudah milih ke wahidiyat. Jadi ahadiyat, wahdat, wahidiyat, ya. Nah, begitu di wahidiyat, ya kan? Kita mulai tumbuh. Bakal-bakal kalau yang milih manusia ya sudah mulai menyiapkan dirinya jadi manusia, ya kan? Jadi perangkat-perangkat kemanusiaan diisi di situ, ya. Nah, kemudian turun lagi kan ke yang disebut alam arwah, ya. Jadi makanya di situ adalah alamnya para ruh, malaikat, ya, di situ semuanya. Nah, tapi kita tadi sudah ini kan, sudah memilih untuk jadi manusia kan. Ya, harus melalui itu. Tapi yang jadi malaikat dan sebagainya, aku wes mandek di sini. Saya karena memang apa itu istilahnya inginnya hanya di alam ini. Ya, karena semua orang itu membaca istilahnya, kesadaran itu masih utuh. Wah, gak enak juga ya kalau jadi ini anu. Ya sudah, saya jadi manusia saja. Ya. Nah, makanya sebenarnya pada awalnya manusia itu cerdas pada awalnya, gitu loh ya. Jadi contoh bayi itu ya cerdas, wong dia nggak ada yang ngajari ya bisa mimik pentil dan sebagainya, ya kan? Ya, baru nanti malah nggak ngerti. Kalau lapar mencari kemana malah nggak ngerti. Tapi bayi tidak diajari pun masih langsung golek pentil, ya. Nah, jadi disinilah yang disebut turun ke alam arwah. Ya, jadi yang bangsa malaikat sudah mandek di situ, yang bangsa manusia menyempurnakan diri lagi. Ya. Oke. Terus turun ke alam misal, ya. Kalau bahasa Inggrisnya alam imaginary. Jadi imaginary realm. Jadi alam misal, ya. Disitulah tingkatan bangsa jin. Jadi tadi bangsa jin yang di alam wahidiyat tadi sudah ngerancang, aku mandeknya ya harus di alam misal. Nah, jadi di situ, jadi mandek, ya kan? Jadi jin, perkasaan dan apapun itu ada di alam misal. Sedangkan malaikat ada di atasnya, yaitu alam arwah, ya. Nah, begitu manusia itu apa ini sudah sampai di alam jin, dia tetap ingin ingin turun karena memang ngerancang ingin itu. Nah, jin nggak berani. Ya sudah, sampai di sini saja, gitu kan. Nah, tetapi setelah nanti manusia itu turun ke alam ajsam, jin itu ya iri. Kok akhirnya yang jadi lebih bawah itu lebih enak ya daripada yang sampai di sini. Misalkan malaikat kan nggak bisa menikmati surga neraka. Ya kan, makanya nggak kepingin. Tapi manusia mulai turun, loh, ono enak, ono tidak enak. Nah, jadi itu. Ya, nah. Disinilah manusia masih turun ke alam ajsam. Alam ajsam itu alamnya semua yang kasat mata. Jadi ya tumbuhan, ya ikan, ya hewan ternak dan sebagainya itu alam ajsam semuanya.
tapi yang mau jadi manusia masih terus ingin melanjutkan. Jadi itu proses awalnya seperti itu. Makanya dalam alam ajsam itu jisim, jadi tubuh jasmani, ya, jasmani ajsam, ya. Jadi di situ terus turun menjadi insan kamil. Nah, jadi belegeran menjadi manusia, tapi ketika menjadi manusia baru memenuhi lapisan pertama, alam fisik. Iya. Nah, terus gimana untuk meningkatkan martabat ini? Manusia disadarkan, loh, kamu dulu kan dari alam yang cerdas. Ya. Jadi kamu harus meninggalkan keserakahanmu. Kembali apa? Masuk naik ke alam ajsam, alamnya hewan, tapi kamu manusia masuk ke alamnya hewan. Jadi sudah tidak ada serakah. Jadi begitu manusia hidup ini, ya, sudah tidak serakah, ya. Itu kalau di sini tadi alam fisik, alam emosian langsung bisa dilompati. Yaitu namanya menjadi langsung ke alam budi, kekuatan budi. Alam budi itu lapis ke? Bukan, ini kaitannya. Jadi kan ketika manusia itu di alam fisik, ya, insan kamil, itu kan macam-macam, Mas. Ya, emosi, ya itu. Ya, nah, harus naik kan berarti kalau martabat 7 naik ke alam ajsam, alam jasmani, alamnya tumbuhan dan alamnya hewan. Binatang. Nah, itu kan nggak ada keserakahan. Nah, padahal tidak ada keserakahan ini kalau secara 7 lapis kekuatan itu ada di lapis budi. Maka di sini harus cepat dipangkas yang lapis kedua, lapis ketiga itu karena langsung budi. Jadi di situ. Nah, di budi ini tetap diam, di sini sambil naikkan. Ya kan? Yaitu dari alam ajsam, yaitu tadi alamnya hewan, itu kan kita sudah tidak serakah, ya kan? Terus naik ke alam misal. Alam misal itu alamnya jin, tapi kita dari manusia loh ya, bukan dari alam sana jadi jin. Kita dari manusia ke alamnya jin. Jadilah istilahnya gurunya jin, ya. Artinya nggak bisa diakali lagi oleh jin, karena sudah punya pengalaman sebagai manusia. Lagi itu sudah pengalaman jadi manusia. Akhirnya dia menjadi orang yang sopan, yang menyadari dirinya, ya. Jadi di situ, ya, tumbuhlah kreasi untuk menyenangkan orang. Jadi dari rasio tadi, lapis rasio bisa naik ke jinem, lapisan kelima. Nah, di sini masuk rasio keempat. Apanya? Rasio 4 kan. Jinem kan seni yang sudah saya sampaikan pada waktu yang lalu. Ya, jinem. Nah, di sini kan di alam misal, alamnya jin, tapi kita bukan bangsa jin. Nah, jadi kita harus lebih pintar dari jin kan gitu kan. Jadi kita tidak lagi berbohong. Kita tidak lagi, kan jin masih suka berbohong. Ya, nah ini sudah tidak, karena sudah pernah jadi manusia. Jadi di situ. Nah, naikkan orang kan. Jadi melatih diri, dan ini praktek. Wah, kalau kemarin aku masih 100 kali bohong dalam sehari, mungkin saya perlu ngurangi jadi 50 kali sehari. Nah, prakteknya itu seperti itu saja. Nggak jauh-jauh. Nah, besoknya saya jadi menjadi 25 kali. Yang real-real, yang mudah-mudah, simpel-simpel, nggak perlu dipersulit. Iya, yang gitu simpel-simpel. Ya. Saya pengen coba masuk ke ini Pak, yang simpel-simpel tadi. Saya teringat ketika Ibu, ya, nyonyanya Pak Kojim, terjepit pintu mobil. Itu kan sama sekali tidak mengaduh gitu ya. Artinya gak sambat gitu ya kalau orang Jawa gitu. Nah, ini kan aku melihat ada sesuatu yang mungkin ada moral story-nya gitu. Gimana sih potret kehidupannya Pak Kojim bersama dengan sang istri. Dari case ini gitu, aku kayaknya ada pelajaran berharga deh. Aku pengen ini di-share ke teman-teman Pak Kojim. Iya, saling menerima, Mas. Jadi seorang suami dalam memperoleh istri harus menerima istri secara totalite. Jadi kita tidak boleh lagi kamu masih kurang begini, kurang itu. Jadi totalite. Ya. Begitu pula seorang istri memandang suaminya harus totalite. Ketika sudah bisa menerima totalitas kehidupan, maka ya kan di pikiran itu tidak ada lagi yang bisa membuat dirinya itu menjadi beban.
Nah, kebiasaan itulah yang menyebabkan orang tidak terlalu terasa kalau kena hal-hal yang sifatnya fisik. Kembali kan, itu sifatnya fisik kan. Jadi seperti itu. Ya. Jadi melatihnya itu tadi. Jadi kan orang itu ketika masih menganggap yang lain itu kurang, tapi kok jadi suamiku atau istriku ya, ini sama dengan sudah membohongi diri. Ya, ada sesuatu sebenarnya nggak diterima, tapi diharuskan menerima. Nah, itu sesuatu hari nanti itu terwujud ketika ada sesuatu. Makanya terus orang, ketahuan aslinya. Nah, seperti itu. Oke, itu satu. Yang kedua, Pak Kojim. Pak Kojim kan sering keluar kota. Kadang nggak sama ibu gitu ya. Dan kadang yang namanya guru spiritual pasti fansnya banyak cewek-cewek, kadang jadi rangkul dan lain sebagainya itu. Nggak pernah ada masalah ibu gini gitu. Tidak gimana? pernah, karena menganggap ya kan bahwa ya manusia itu karakternya macam-macam. Ya, harus dianggap saja semua itu orang positif, orang baik-baik, apalagi terhadap gurunya dan sebagainya. Nah, jadi begitu sudah bisa nerima, tidak sampai kan, wah berat juga kalau bersuami kanan. Nah, seperti itu, ya. Jadi disitulah harus saling percaya. Intinya yang sekarang ini kalau tadi saling nerima, sekarang saling percaya. Gitu ya. Jadi di situ. Dan nggak usah neko-neko gitu. Iya, kita sendiri nggak neko-neko. Kalau sampai terjadi sekali, itu yang bakal. Nah, itu bakal menjadi bibit kan gitu kan. Iya juga ya. Jadi kita juga yang harus saling percaya. Dipercaya orang ya diwujudkan. Tapi kan itu hanya bisa itu tadi kalau sudah mulai masuk rasional, ke jinem. Jadi kalau kita masih di lapisan emosi ya nggak bisa kan, Mas. Karena manusia yang masih di lapisan emosi itu takut kalau ada sesuatu yang ketahuan orang lain. Oh iya. Ya. Masih butuh pencitraan. Masih butuh pencitraan, memoles diri, butuh pengakuan ya. Gitu. Jadi di situ. Makanya orang di lapisan ini gampang disulut dalam beragama. Karena dia masih merasa terkait dengan agamanya, itulah penyelamatnya. Iya. Jadi di situ, ya. Nah, tapi di sini juga perlu saya beritahukan, tidak berarti kalau orang sudah bisa sampai lapisan tertinggi terus harus melepaskan agamanya. Tidak, agama dipegang sebagai tata krama sosial. Tata krama sosial. Jadi saya tahu bahwa agama apapun itu sebenarnya pada nilai tertingginya itu everything, nggak ada persoalan. Tapi dalam tata krama sosial kan kita nggak bisa, kalau perlu nggak beragama saja nggak bisa, karena nanti terjadi hambatan di dalam komunikasi dengan orang lain. Nah, hal-hal yang bisa menganggap padahal itu tidak seberapa nilainya tidak perlu dihilangkan. Jadi agama, tanya agama apa? Islam. Kita juga nggak perlu kan berganti nama, agama saya yang ini. Kita tidak perlu. Jadi di sini kita perlu menjembatani ya kehidupan sosial. Aku tadi malam sempat ngobrol sama Coki, ya katanya tidak perlu tumbal dalam sebuah keyakinan atau agama, tidak perlu kemudian harus mencurigai orang lain, mendiskreditkan orang lain. Gitu. Kalau Gus Dur mengatakan Tuhan tak perlu dibela segala macam gitu ya, kesadaran ini kan terus nantiasa terus. Nah itu tadi ya, manusia setelah di alam misal harus ditingkatkan. Ya kan tadi kan dari akadiyat, wahdat, wahidiyat, arwah, misal, ajsam, insan kamil. Nah sekarang insan kamil dinaikkan kan, ya. Oh ternyata jadi insan kamil itu manusia sempurna, tapi pengertian manusia sempurna itu bukan kok manusia yang wataknya sempurna, tapi manusia yang sudah sempurna terpenuhi hajatnya. Ya kan dibandingkan hewan kan kita sudah dipenuhi hajatnya apa saja bisa, makanya disebut insan kamil ya. Tapi kita perlu tingkatkan. Sekarang saya harus naik lagi ke yang disebut martabat ajsam, martabat jasmani. Martabat jasmani itu nggak ada keserakahan. Ke hewan kan nggak ada serakah, ya dia hanya sekedar makan untuk hidupnya. Jadi bukan hidup untuk makan, tapi makan, minum untuk hidupnya. Terus naik kan ke alam misal, itu nggonya jin.
Tapi kita berangkat dari insan kamil, bukan dari atas jadi jin, ya kan? Jadi kita menjadi lebih punya tata krama, lebih memiliki nuansa-nuansa yang sifatnya itu mengerti value-value, nilai-nilai. Ya, jadi di situ. Oke. Nah, kita tahu Pak, ada ajaran di Jawa itu urip mung mampir ngombe. Ya. Nah, itu kalau di breakdown gimana Pak Bedim? Sebelum kita nanti, aku ada satu segmen yang mungkin itu agak pembahasan sangat Oh iya, serius jadi gitu. urip mung mampir ngombe itu sebenarnya kalau di breakdown ya satu sesi sendiri, ya. Poinnya. Poinnya itu kan menyadari bahwa hidup kita itu bukan sekali, tapi setiap kali itu untuk mereguk air kehidupan. Ngombe itu minum. Apa yang diminum? Air kehidupan. Sehingga sehabis minum harusnya menjadi lebih lebih baik lagi. Jadi di situ loh ya. Jadi di situ ya. Tapi itu nanti kita breakdown sendiri karena itu hubungannya dengan karma. Jadi kita tidak bisa urip mampir ngombe berhenti titik, itu nggak bisa. Itu nanti sesi ketika kita ada hubungannya dengan karma ya. Nah, sekarang kita teruskan yang setelah di martabat, misal menuju martabat arwah. Arwah ini golongannya malaikat, Mas. Ya kan, artinya apa? Kita manusia harus hanya berbuat yang baik-baik saja. Ya kan, dikatakan malaikat tidak pernah bisa berbuat buruk. Nah, tapi malaikat tidak bisa berbuat buruk karena nggak pernah jadi manusia. Itu kan, makanya ada cerita. Begitu malaikat itu kepingin jadi menungso, begitu diberi jadi menungso malah macam neko-neko yang dia itu ya. Nah, justru kita bermartabat malaikat, artinya memiliki visi bahwa hidup itu memang untuk benar-benar hamemayu hayuning bawana. Hidup itu untuk kebajikan. Nah, masih naik lagi kan tingkatannya ini ya. Dari martabat arwah, yaitu untuk para malaikat yang tadi, masuk ke martabat wahidiyah. Ya, di wahidiyah inilah kita mulai, menungso itu podo, Mas. Jadi menungso itu sama. Jadi kalau toh ada perbedaan itu tadi hanya karena proses lingkungannya yang membentuk berbeda. Jadi kebenaran lingkungan tidak bisa dipakai untuk mengabsolutkan kebenarannya. Ya, jadi itu wahidiyah. Wahidiyah itu artinya ya satu artinya ya. Nah, begitu orang semakin tinggi lagi, martabatku harus naik ke namanya wahdat. Oh alah, ternyata hewan, tumbuhan, manusia itu sama. Jadi kalau tadi semua manusia sama, ini sudah semua makhluk sama. Ya, satu kesatuan. Iya, itu wahdat. Ya kan. Oke. Berarti kalau kita udah di fase situ, itu mungkin yang disebut sebagai suwung gitu. Ibaratnya kita udah nggak bisa beda-bedakan apa-apa. Nanti. Belum. Jadi ini bisa menyadari aja dulu. Semuanya ini ternyata sama. Hanya dulu saya milih sebagai manusia. Iya. Kan? Itu milih jadi hewan, ini milih jadi malaikat, itu sama. Ada yang milih jadi batu dan sebagainya. Ya. Nah, terus akhirnya ingin meningkatkan lagi. Ya kan, namanya ahadiyah. Alah, onone mung siji. Onone mung siji. Iya. Jadi semesta ini hanya satu. Cuma rupanya yang beda-beda, gitu kan. Iya. Nah, ini sudah gak bisa lagi membedakan antara aku dan kau, gitu loh. Ya, karena sudah ahadiyah. Ya. Jadi kalau sudah ahadiyah itu semua merasa, semua itu adalah semesta, ya. Jadi tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih di bawah. Semua mewujud sesuai dengan peran masing-masing. Nah, disinilah nanti di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada bangsa yang bisa maju, ada yang tidak bisa maju. Yang bisa maju adalah yang sudah sampai level sosialnya itu tadi, ahadiyah tadi. Jadi semua itu punya peran. Nah, kalau punya peran nggak boleh orang itu disalahkan karena perannya, gitu loh.
Ya, dan peran itu tentunya nggak akan ada orang peran jelek, sampai malaikat saja sudah hanya berbuat baik. Ya, jadi peran itu peran aslinya. Aslinya itu hidup itu adalah menghidupi. Makanya hidup itu menghidupi dan menghidupkan. Nah, itu kalau sudah di Ahadiyah, ya sudah tidak ada perbedaan. Yang ada adalah tahu masing-masing punya peran. Punya peran membiarkan orang beragama apapun nggak takut kalah pengikut. Nah, gitu loh. Kalau masih kalah pengikut karena masih ada di lapisan satu, ya, lapisan fisik, jadi seperti itu, gitu loh, ya. Jadi sudah enjoy. Nah, tapi bangsa kan harus dididik sampai memahami martabat yang paling atas tadi, harus. Ya, dan itu perlu lewat pendidikan, perlu lewat sarasehan, perlu lewat pelatihan-pelatihan hidup bersama yang berbeda-beda. Iya, makin terang, makin jelas sekarang teman-teman. Ini nanti akan kita perdalam di Zoom. Saya akan bikin Zoom spesial bersama Pak Kojim, dan itu akan berseri-seri sehingga nanti teman-teman sekali lagi yang kesulitan dapetin bukunya nanti biar bisa mencerna dengan mudah. Setiap buku-bukunya Pak Kojim akan kita kupas secara mendetail gitu ya, sehingga kita tidak kehilangan jati diri kita gitu ya. Kita tahu bahwa buku-bukunya Pak Kojim semuanya wis diusung ke luar negeri di kampus-kampus yang punya bergen luar biasa. Kita sendiri sebagai putra bangsa malah justru kemudian tidak paham sesungguhnya kita ini siapa, jati diri kita bagaimana, karena ditutupi sama kekuatan global tadi. Nah, aku ada satu pertanyaan terakhir untuk segmen ini. Nanti ada segmen terakhir yang seru Pak Kojim ya, seru banget ini ya. Nah, satu pertanyaan terakhir gini Pak Kojim, mungkin nggak kekuatan global itu bisa masuk kepada ranah misal kayak tokoh ini kita create sebagai pimpinan sufi dunia misalnya, kita legitimasi itu, kita umumkan, terus kemudian di balik itu ada sebuah misi politik, misi kepentingan tertentu, itu mungkin nggak? Absolutely bisa. Jadi bukannya mungkin. Kalau mungkin jawabannya tidak mungkin, ya. Tapi absolutely bisa. Ya. Sampai sebegitunya. Oh iya. Jadi dunia ini ya perang create tokoh. Ya. Jadi makanya misalnya gini ya. Pada saat munculnya Islam, itu semua dunia mengakui 300 tahun sejak Nabi Muhammad itu Islam membawa kemajuan. Tapi kan ada pihak lain, wah ini harus dibendung ini. Kalau tidak dibendung, saya bisa kalah kan gitu kan. Lalu dimunculkanlah misalnya yang namanya hadis, yang namanya dan karena itu lewat dalam, misalnya lewat orang yang secara penampilan itu sama, ya. Jadi akhirnya secara tidak sadar kita termakan, ya. Senogurgronya ketika harus menjadi penasihat Belanda di Aceh, ya, dia mengaku sebagai seorang Muslim. Dia juga sudah pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram, ya. Dia juga menguasai bahasa Arab, ya. Dia juga menikahi 2 kali perempuan Sunda, dan dia juga khitan, ya. Tapi begitu sudah selesai tugasnya, dia pulang ke Belanda lagi, kembali ke agama semula. Sama kayak kisahnya Syekh Abdul Wahab mungkin ya? Ya. Yang pendirinya Wahabi. Iya. Jadi bisa di-create. Ya. Itu yang disebut menghancurkan Islam dari dalam deh. Iya. Bukan kayak Kumaila gitu ya. Ya, nanti kita akan bahas khusus ya tentang itu. Baik Pak Kojim, luar biasa sekali Pak Kojim. Aku semangat ya. Teman-teman nanti silakan join Zoom dengan Pak Kojim. Kita kupas pokoknya semua keilmuannya Pak Kojim secara mendetail. Ini khusus yang buku ya. Jadi kita bikin semacam kayak bedah buku begitu. Teman-teman kan banyak yang kontak Ngaji Rasul untuk dapat bukunya Pak Kojim, tapi nggak dapat. Ya, nanti ya. Bisa. Misalnya buku ini bab 1. Nah, bahas bab 1 saja bisa sampai 2 jam itu. Nah, gitu. Oke. Udah. Jadi nanti bisa.
Oke. Assalamualaikum Mbak Kojim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hendra dan teman-teman. Terima kasih kembali datang di Ngaji Roso. Hari ini teman-teman kita bersama dengan guru kita untuk memperluas cakrawala berpikir kita tentang banyak hal. Pak Kojim, aku akan mulai dari doktrin-doktrin agama yang terkadang itu bikin orang jadi ketakutan. Terus yang kedua, gara-gara doktrin agama itu kadang kita membenci satu sama lain, gitu ya Pak Kojim. Aku pengen berbicara dari sini dulu. Silakan Pak Kojim. Ya, terima kasih Mas Hendra. Ya, pertama kali saya lakukan disclaimer dulu ya, bahwa ketika kita belajar antara satu orang dengan yang lain, maka bawalah gelas atau cangkir kosong. Jadi jangan sampai membawa muatan sebelumnya. Karena begitu ya, Anda semua sudah mengisi cangkirnya itu, ya tidak bisa menerima penjelasan orang berikutnya, dan seringkali terbentur. Loh kok gini gitu. Makanya sekarang siapkan cangkir kosong dan isilah dengan apa yang saya sampaikan ya. Jadi begini, agama itu sendiri ya, agama itu sendiri sebenarnya produk dari suatu politik. Ini yang harus kita pahami. Agama produk dari suatu politik. Jadi orang sering budaya kan. Saya mengatakan justru dari politik. Politik yang produk budaya ya. Jadi agama itu seperti itu dipaksakan, nggak ada. Misalnya begini ya, kalau di Arab kan ada din, terus juga ada istilah milah itu dalam pengertian Al-Quran. Apakah din atau milah itu sama dengan agama? Nggak bisa kita samakan. Nah, tapi oleh kepentingan politik disamakan. Oke. Ya, karena agama itu dalam bahasa Jawa, ya. Jadi artinya berbeda dengan din atau milah yang ada di Arab. Kalau dalam bahasa Jawa, ageman, pegangan. Bukan. Agama itu apa? Ya, agama itu adalah dari kata gama dulu. Gama itu artinya aturan atau undang-undang. Jadi beragama itu artinya orang yang menjalankan aturan atau undang-undang, tapi untuk kepentingan negara. Jadi bukan urusan misalnya nanti akan bakal ada, kalau mati ada ini, ada itu. Bukan itu, ya. Makanya tadi malam juga saya sampaikan, ini ada bahasa kawi agama, artinya itu tata. Jadi tata itu apa? Menerapkan sesuatu ya di masyarakat dalam keadaan tata krama. Jadi artinya selama kita bisa bertata krama di dalam kehidupan bersama, ya kita sudah beragama. Kita tidak menyalahi ya apa yang ada di masyarakat itu. Ya, tapi kemudian oleh kepentingan politik ya itu dimasukkan. Sama saya jelaskan. Orang-orang Barat, kalau kita melihat secara sosiologi ya, mereka yang Kristiani itu tidak mau disebut religionnya itu Kristen. Nah, karena religion itu punya konotasi dalam hubungannya dengan hidup yang tidak sesuai dengan yang diajarkan dalam agama Kristen. Jadi mereka ya hanya sebagai pengikut Yesus, hanya seperti itu. Tapi tidak mau disebut sebagai my religion is Christian gitu. Oleh karena itu dari awal orang Barat tidak pernah di dalam identity card-nya atau kartu identitasnya itu ada kolom agama. Dan itulah yang diikuti di dunia dalam hal paspor, ya kan, dalam hal nomor pokok wajib pajak, ya, nggak ada agamanya apa, ya. Nah, terus akhirnya karena kepentingan politik untuk di Indonesia dikaitkan dengan agama dalam pengertian yang kita lihat sekarang ini, ya. Jadi di situ, ya. Nah, sekarang kita kembali ke asalnya, ya, asalnya dulu sebelum masuk politik, kan. Para tokoh-tokoh
yang disebut ya sebagai tokoh-tokoh pembawa agama itu ya tidak ada istilahnya itu perilaku politiknya kecuali perilaku kemanusiaan. Nah ini yang harus dipahami. Jadi misalnya Nabi Muhammad ya semula hanya menyampaikan bagaimana hidup yang baik di dalam kehidupan. Makanya pada waktu yang lalu mengapa itu ayat pertama itu Iqra, karena melihat bangsa Arab ya itu tidak suka membaca sehingga disebut menjadi jahiliyah. Nah, maka perintah pertama adalah Iqra ya. Nah, Iqra tentang apa? Di situ dinyatakan yaitu Iqra tentang atau membaca hal-hal yang berkaitan dengan penciptaan. Nah, itu kalau bahasa kita berarti kita disuruh mengingat nama Sangkan Paraning Dumadi. Penciptaan itu kan berkaitan dengan Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan itu asal usul, paran itu tujuan, dumadi itu makhluk. Jadi asal usul dan tujuan makhluk. Ya. Jadi itu. Terus yang kedua, ya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, karena contohnya kita ambil Nabi Muhammad, jangan karena kok contohnya dari Islam, karena saya orang Islam sehingga memberi contoh yang ada di dalam ajaran Islam, bahwa nanti itu dipadankan dengan yang lain. Oh iya, cara agama kami beri contoh itu begini. Nah, tidak jadi masalah ya. Apa yang dicontohkan oleh Nabi yaitu budi pekerti ya. Makanya di dalam kehidupan ya secara Qur'ani tekanannya adalah budi pekerti, akhlak ya. Buktinya apa secara ayat ya, amal soleh itu artinya tidak ada iman kalau tidak dibuktikan atau diwujudkan dengan amal saleh. Tidak ada amal saleh kalau tidak ada basis kepercayaannya. Jadi ini saling berkaitan. Tapi nanti di kemudian hari kan itu kan, ini seperti lepas, orang beramal saleh itu seperti tidak bermakna, karena yang dipakai adalah hal-hal yang produk ya, politik yang menyusup ke dalam agama. Nah, jadi ini produk politik yang menyusup dalam agama ya. Jadi di situ maka jadi istilah agama menjadi bagian dari politik dimanapun di dunia jadinya ya. Makanya orang Barat ketika mau menjajah ke Timur dengan semboyan ya kan, yaitu gospel and glory ya. Iya, jadi tujuannya mencari kekayaan ya kan, sambil membawa Alkitab untuk dipakai sebagai pegangan hidup untuk meraih glory, kemenangan ya. Atau ada orang membalik yaitu glory, gold and gospel ya. Jadi untuk mencari kemenangan itu diperlukan ya gold yaitu emas dan kitab suci. Nah, jadi itu. Nah, ini sudah dibawa ke politik. Ya, padahal kalau kita pelajari, ya saya sebagai orang Islam karena Isa atau Yesus itu adalah keteladanan, ya kita pelajari keteladanannya. Nabi Muhammad ya kita pelajari keteladanannya. Oleh karena itu di dalam suatu hari misalnya orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad itu, ketika bertanya, tentu tanyanya itu adalah apa yang dinamakan din itu, ya. Tentu tidak menggunakan apa yang disebut agama itu, tapi din ya. Lalu Nabi menjawab kan, karena orang itu tidak suka berpikir, maka yang disampaikan adalah ad-dinul aqlu. Jadi din itu adalah akal. Jadi saya tidak menerjemahkan agama itu akal, karena kata agama itu sendiri bahasa kita yang dipaksa sama dengan makna din, dan itu nggak sama gitu loh ya. Contoh lain ya, nggak bisa kan orang Arab menyebut hutan, karena memang padang pasir nggak ada hutannya. Ya, tapi terus disebut di situ sebagai sajaroh. Sajaroh itu hanya kumpulan pohon-pohonan. Nah, jadi seperti itu. Padahal hutan belum tentu
kumpulan pohon-pohonan, bisa ada hutan yang lebih bersifat homogen, ada yang heterogen, kan seperti itu. Yang jadi persoalan itu Pak Gojim ketika kemudian kita senantiasa diajarkan bahwa nanti kalau mati akan memasuki hari hisab. Kamu akan dihisab, akan dimasukin neraka. Kalau kamu tidak menutup aurat, itu kan jadi pemahaman kolektif. Dan itu menjadi sebuah penyebab kita bertengkar satu sama lain, gitu ya. Bahkan karena beda keyakinan, beda agama, seolah-olah Tuhan tuh pokoknya dikabarkan sebagai maha penyiksa segala macam, kafir, musyrik, syirik. Ini masih luar biasa pertengkaran gara-gara agama seperti ini. Gimana Pak Gojim? Iya, itu tadi karena kan sudah menjadi bagian dari politik. Ya kan, jangankan agama, masih ingat kan zaman dulu kan, antara orang-orang yang berbeda politik saja bisa sampai suami istri cerai. Nggak jauh-jauh kan, peristiwa tahun 2019. Ya, ada pengajian yang bubar gara-gara pengikutnya yang satu berpihak kepada calon presiden Prabowo, yang satu berpihak pada calon presiden Joko Widodo. Ya. Jadi yang namanya pertengkaran itu bukan karena agamanya itu sendiri, tapi karena muatan politiknya. Makanya tadi saya katakan kan pada mulanya din, ya kan, maka jangan ditarik dulu itu agama. Din itu juga jawaban Rasul tergantung orang yang bertanya. Ya, ketika yang dilihat itu orang kurang bertata krama, kurang berakhlak, ya dikatakan ad-dinul khuluq. Ya, jadi agama itu adalah budi pekerti. Jadi din itu budi pekerti. Jadi seperti itu. Suatu hari ditanya, dia menjawab ad-dinu nasihah. Jadi din itu adalah nasihat tentang kebaikan-kebaikan. Tergantung siapa yang bertanya. Nah, tergantung siapa yang bertanya. Tetapi ketika politik masuk, bukan tergantung siapa yang bertanya, apa yang disampaikan. Makanya terus terjadilah misalnya perkelahian antara orang yang biasa ziarah kubur sama yang menganggap bid'ah. Ini kan karena kepentingan politik. Ya, jadi di situ. Ya, padahal setelah belajar bareng, oh iya ya, sebenarnya ada hadis bahwa Rasul pernah memang melarang orang berziarah kubur. Tapi ada hadis dari Muslim sendiri yang menyebutkan bahwa Rasul pada suatu hari menyatakan, dulu saya larang, tapi sekarang karena keyakinan itu sudah tidak lagi bisa runtuh karena orang berziarah kubur, maka silahkan. Jadi kekuburan menjadi sunnah karena apa? Untuk mengingat kematian. Nah, hal-hal semacam ini begitu politik masih mempertajam, membuat garis demarkasinya, ya terus ya berlawanan, bertentangan. Jadi bukan esensi dari apa yang diajarkan, tetapi apa yang berbeda itu yang menjadi perkelahian. Nah, justru disinilah kita harus dewasa. Makanya jangan diterjemahkan din itu sebagai agama lebih dulu. Ya, bahwa kita mengenal ada din Islam. Dulu ketika agama Buddha dan agama Hindu masuk ke Nusantara, namanya juga bukan agama. Namanya terus apa? Cuma dharma. Ya, cuma dharma. Jadi makanya disebut tandhana dharma mangerwa. Tidak ada dharma itu yang mendua. Ya, kan di situ tidak dikatakan tandhana agama mangerwa. Itu abad ke-14 masih dinyatakan dengan tegas seperti itu. Ya. Jadi kita sendiri harus paham, ya. Nama-nama agama itu baru ada di kamus Jawa itu baru abad 20. Baru abad 20. Baru abad 20. Oke. Belum abad 19 itu belum disebut, ya. Jadi semua ini adalah produk dari politik, ya, yang dicantolkan kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi, para rasul. Jadi kita harus begitu, ya kan? Lalu dibawa di sini bahwa yang ajaran para nabi, para rasul itu disebut agama.
ya. Cuma nanti timbul benturan lagi begitu sudah dinamai agama. Misalkan ya, loh Buddha kok nggak ada yang disebut nabinya, ya kan? Wah berarti bukan beragama kalau gitu. Buddha kok nggak pernah menyebut apa itu Tuhan, berarti bukan agama, hanya budaya. Nah, ini semua permainan politik, gitu loh ya. Nah, terus bagaimana supaya orang itu tidak sampai benturan? Ya disadari bahwa kita ini setelah dijajah, nah gitu ya, bangsa Indonesia ini kan dijajah, ya. Penjajahan itu ya perlu saya sampaikan itu ada 3 jenis, ya. Yang pertama adalah koloni. Makanya ada istilah colonize dalam bahasa Inggrisnya itu, yaitu menjajah, colonize, ya. Nah, apa artinya jadi koloni itu? Ya, daerah itu semata-mata ya suatu negara itu dikendalikan 100% oleh penjajah. Ya, jadi seperti itu. Ini tipe penjajahan yang pertama, ya. Yang kedua adalah vasal, maka ada negara vasal. Ya. Negara vasal itu adalah negara yang secara kedaulatan sebenarnya di bawah penjajah, tapi secara operasional dia tidak menjajah. Secara operasional, ya misalnya Yogyakarta dulu itu sebelum Republik Indonesia merdeka, sebelum ada namanya Indonesia, Jogja itu disebut negara vasalnya Belanda. Jadi semua peraturan ya raja di Yogyakarta itu sendiri, ya. Tetapi begitu raja di Yogyakarta itu misalnya melakukan sesuatu yang dianggap bisa berlawanan dengan Belanda, Belanda akan mulai datang. Loh kok begitu? Nah, jadi kamu harus ngikuti haluan saya. Nah, kalau bahasa sekarang vasal itu dapat dikatakan tidak ada vasal. Tapi kan ada negara dengan sistem blok. Misalnya ngeblok ke Amerika. Jadi kalau nggak nurut Amerika ya bakal seperti itu, ya. Ini kan cuma istilah. Makanya kita juga jangan dibenturkan karena perbedaan istilah, tapi esensi yang harus kita pahami. Selama kita jadi negara Republik Indonesia ini tidak bisa ya berdiri sendiri, berdikari, ya itu istilahnya nggak jauh dengan pengertian vasal tadi, ya kan. Misalnya mau milih presiden saja, negara lain yang ikut-ikut ngatur, ya kan. Nah, itu secara esensi sebenarnya vasal, secara esensi. Walaupun secara undang-undang Indonesia adalah negara de jure merdeka, de facto merdeka, ya kan. Tapi esensi, apakah kita betul sudah merdeka? Nah, mulai kita belajar bertanya, ya kan. Kenapa kita masih bisa diadu domba? Kalau kita negara merdeka nggak bisa, Mas, diadu domba itu. Ya, adu domba itu ada kan karena berarti ada yang berpihak pada A dan B di dalam negara itu. Nah, disinilah agama. Nah, sekarang kita baru menyebut apa yang disebut agama itu menjadi titik krusial di dalam kehidupan. Ya. Jadi agama menjadi titik krusial di dalam kehidupan. Apa saja kalau sudah disinggungkan ke agama, membuat orang kehilangan akal. Jadi di situ, ya. Jadi kalau dikaitkan dengan 7 lapis kekuatan diri, ya begitu kita disinggungkan ke agama, kita down ke lapis kedua paling bawah. Ya, jadi di situ. Ya, isinya cuma emosi, ya, cuma apa itu adu kekuatan, adu okol, ya, tidak akan pernah bisa berpikir dengan terang, jernih, ya. Jadi di situ, ya. Nah, produk dari politik yang disebut agama ini meluas. Jadi yang kemarin tidak bersinggungan di situ, nanti bersinggungan di sisi sini. Ya contoh, banyak contohnya. Misalkan semula tidak ada persoalan dengan istilah Habib. Semula, ya kan? Padahal istilah Habib itu sendiri sudah ada dari dulu, tapi semula tidak ada, ya kan?
terus menjadi ada dan menjadi krusial, menjadi hal-hal yang bisa menyulut ya pertikaian. Nah, jadi seperti itu. Sama nanti supaya pengikut atau pemeluk agama itu semakin sensitifnya, ya kan, terus dimasukkan tentang pahala ya dan dosa. Nah itu tuh menarik Pak. Iya. Gimana awal mula masuknya pahala dan dosa di dalam agama tuh? Ya, mula-mula masuknya karena kepentingan sosial politik tadi, sospol tadi. Ya, misalkan ini saya buat cerita ya. Iya, iya. Pada mulanya ya di agama Yahudi itu tidak mengenal yang disebut dalam eskatologi ya, kiamat seperti apa yang kita pahami sekarang ini, Yeah. bumi hancur dan sebagainya itu. Ya, eskatologi mereka lebih berkaitan dengan bagaimana bisa Islam memperjuangkan apa yang diajarkan oleh Musa. Nah, ketika harus menyampaikan hal-hal yang diajarkan oleh Musa atau dalam Islam disebut Nabi Musa, ya, terjadilah benturan dengan kelompok lain. Ya, jadi apa yang diajarkan oleh Yahudi itu berbenturan dengan kelompok lain. Ya. Nah, ketika terjadi benturan dengan kelompok lain, harus diperkuat secara mental, ya, supaya jangan ketakutan. Ya kan? Oh, nggak apa-apa. Kita bela apa yang diajarkan oleh Musa ya sampai titik darah penghabisan. Sebab kalau kita mati dalam membela nanti masuk surga. Oke. Nah, kalau kamu justru lari berkhianat nanti masuk neraka. Kayak anak kecil dikasih hadiah permen gitu ya, Lah, biar semangat, iya, gitu ya, biar mau nurut semangat. gitu ya. Ya, nanti di awal agama Kristen juga nggak ada doktrin itu, eskatologinya itu. Ya, tapi nanti pada sekian ratus tahun dari munculnya agama Kristen mulai ya surga neraka itu juga muncul. Nggak, artinya clear bahwa surga, neraka, pahala, dosa karangan manusia. Lah, itu istilahnya bukan karangan manusia, penafsiran manusia terhadap ajaran yang ada. Oh, oke. Ya. Kan kalau karangan berarti belum ada. Itu sudah ada tapi nggak setajam itu mula-mula gitu loh. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya hanya disebut ya kan, ya nanti kalau kita membela, misalnya orang Kristen membela betul-betul ajaran Yesus itu akan hidup bersama Bapa yang di surga, mungkin nggak terlalu apa itu bisa menarik. Tapi kalau nanti kalau dengan Bapak yang di surga itu bisa hidup mewah, hidup ini itu, sedangkan yang apa itu mengingkari nanti masuk Hades ya, masuk neraka yang dibakar yang ya kan inferno. Lah beda lagi ya. Jadi di situ agama Islam mula-mula tidak terlalu ke sana. Makanya jangan heran politik saling membunuh antar sahabat itu nggak takut neraka. Oh iya, iya. Ya kan? Cuma nanti lahir hadis apabila ada dua orang mukmin bertikai, ya maka keduanya akan masuk neraka baik yang menang maupun yang kalah. Terus ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah apa itu yang menang itu berarti berusaha mempertahankan keyakinannya? Enggak, karena itu asumsi keyakinannya itu. Tapi niatnya membunuh lawannya. Nah, membunuh itulah yang membawa dia ke neraka. Jadi baik yang sudah kalah maupun yang menang tetap nanti matinya masuk neraka. Tapi itu kan terjadi sekian ratus tahun setelah antar sahabat sendiri terjadi saling membunuh, ya kan? Jadi asalnya ya nggak sampai ke sana. Ajaran itu ya bernuansa bagaimana masyarakat bisa hidup bersama, damai, ya bisa rukun, bisa membawa kemajuan bersama seperti itu. Oke. Nah, generasi kita sekarang itu saya buat itu tadi generasi pasca tahun 2000 dan sebelum tahun 2000. Artinya yang dilahirkan ya, yang sudah hidup dewasa sebelum tahun 2000, ia sudah termakan oleh doktrin agama sebagai hasil politisasi. Sedangkan anak-anak yang dilahirkan setelah tahun 2000 ya, ini dibagi dua. Ya, yang eranya itu masih dekat-dekat dengan tahun 2000 itu masih istilahnya itu kena pengaruh.
dari yang sebelumnya, sedangkan yang dilahirkan misalnya sekarang baru berumur 15 tahun gitu, relatif ya tidak terbawa arus itu. Nah, ini perkembangan ya. Nah, Pak Kojim tadi kan sempat menyinggung soal Habib ya. Ya. Nah, yang kan banyak nih bukti Habib itu setelah dites DNA ternyata keturunan India, Pak Kojim. Ternyata keturunan India, dan masyarakat sekarang rame-rame jadikan Habib khususnya Mbak Alawi itu sebagai common enemy, seolah-olah begitu, karena banyak banget yang sudah merasa nggak terima karena selama ini dibodohi gitu. Bahkan tokoh-tokoh mulai bersuara. Dulunya masih takut ya, tapi sekarang pada seolah-olah mereka berkonfrontasi gitu, menolak gitu ya, ada keberanian gitu. Nah, bentuk dari keberanian termasuk masyarakat, tokoh-tokoh ini fenomena apa menurut Pak Kojim? Iya, jadi saya gambarkan dulu fenomena itu begini. Tahu Jawa Barat kan? Jawa Barat itu sebenarnya dalam pemilihan pilkada mestinya wilayah orang-orang yang lebih cenderung memilih tokoh-tokoh beragama. Kanan ya? Kanan. Tapi siapa yang menang? Ya kan? Ya. Nah, artinya di masyarakat sendiri mulai tumbuh kesadaran. Betul. Jadi fenomenanya itu begitu, mulai tumbuh kesadaran. Sehingga yang dikatakan misalnya Kang Deddy itu orang musyrik, pembuat tato nganu, sudah di masyarakat ternyata orang kepercayaan gitu ya. Iya, orang kepercayaan, tapi di masyarakat ternyata tidak mementahkannya, malah tetap terpilih, dan menangnya itu ya gede sekali. Betul. Nah, jadi di masyarakat itu timbul begitu. Mengapa timbul begitu? Itu tadi karena mulai banyak anak yang baru umur 17 bisa milih. Padahal banyak PKS-nya loh, Pak. Iya, tapi kan anak umur 17 itu tadi yang saya katakan, ada generasi yang dilahirkan tahun 2010 ya, terus yang baru-baru bisa milih itu sudah punya alam pikiran yang berbeda. Nah, ini harus disadari. Membangun bangsa juga harus tahu perubahan ya generasi itu. Ketika kita tidak tahu perubahan generasi, akan terjadi sesuatu yang tak pernah bisa dipikirkan. Jadi di situ. Jadi disinilah kita harus mulai, oh iya ada perubahan. Sama ketika terjadi orang mulai mencoba mengenali Habib, karena apa? Karena tahun 2000 ya, setelah reformasi, justru kehabiban itu secara politis, dalam tanda petik, kita tidak menuduh siapa yang membawa, tapi itu justru ditonjol-tonjolkan, ya kan? Terus masyarakat melihat, tuh katanya Habib itu turunnya Rasulullah kok nggak sopan, cucu ya. Nabi kok begini gitu. Iya, kok berlawanan dengan Nabi. Nabi kalau dalam hadisnya mengatakan, ya kan, orang beriman itu berbicara yang baik, ya. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka lebih baik diam, ya. Jadi seperti itu lah. Ini ngomongnya saja kok nggak baik, melukai hati orang. Nah, jadi disinilah permainan politik, orang akhirnya generasi berikutnya bisa berpikir, oh ini tidak benar ini. Ya. Masa kelakuan cucu Nabi kok begini? Lah iya. Omongannya ngotot menyakiti orang. Terus sekarang kita harus bawa, karena bodoh kita itu, ya kan? Nah, bodoh itu kan kita harus akui. Hanya bangsa yang tidak mengakui dirinya bodoh yang bahaya itu. Kalau bangsa yang bodoh mengakui dirinya bodoh, ora apa-apa. Akan menimbulkan sebuah kesadaran. Bodohnya di mana? Ya, bodohnya itu bisa dimanipulasi oleh pihak lain. Ya, kalau orang cerdik, orang pinter itu tidak bisa dimanipulasi. Ya, hanya katanya saja orang sudah katut. Tapi orang itu cerdas, aku tak ingin nyelidiki sendiri, itu cerdas. Nah, kalau dalam bahasa agama yang taklid kebanyakan, daripada yang tahu, ya kan, yang fakih. Nah, momennya itu taklid. Jadi ya sudahlah, ikut ini, dia kan orang pinter. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, disinilah kita harus bisa jelaskan dengan baik, ya kan, bahwa ya, ketika semakin Habib itu istilahnya dibangkitkan, malah terjadi
perlawanan karena banyak contoh-contoh yang negatif. Terus orang Jawa mengatakan kan segala sesuatu itu sebenarnya hanya sampai turun 7. Hanya sampai turun 7. Turun 7. Barangkali ini udah turun 7. Apanya? Ini Bukan Habib sudah turun 50, turun apa? Artinya sudah tidak ada bau Rasulnya. oh gitu maksudnya. Itu iya. Makanya orang selalu bilang kan nggak habis dimakan 7 turunan. Iya, Tak iya, sumpai sampai petung turunan. benar, Artinya benar. setelah itu segala sesuatunya itu sudah tidak ada. Dan itu diuji oleh DNA. Ya kan? Jadi kalau sudah turun ke 7 itu DNA Nabi Muhammad itu hanya tinggal 1/128. Nggak, intinya soal Habib, manusia di Indonesia kita dibodohin. Lah ya kita dibohongi oleh politik. Dan kita bodoh memang. Ya kita bodoh. Ya. Kan kalau politik tokoh-tokoh kita, yang tokoh-tokoh kita loh ya, yang masuk ke jajaran menteri dan sebagainya itu bukan orang yang punya niat membodohi, ya. Kalau terjadi sesuatu yang sifatnya politis, ya harus ditegur. Jangan dong. Silahkan Anda sebagai Habib ya tiru sebagai pemberi teladan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi harus seperti itu. Oke. Tapi kalau terus kita diam, kita itu malah seolah-olah jadi sumber penambah banyak suara, ya kacau kan gitu kan. Ya kita harus mulai jujur di situ. Gitu. Oke. Ya. Baik, itu termin pertama teman-teman semuanya. Aku pengen geser ke termin kedua bahwa gini Pak Kojim, teman-teman tuh masih banyak yang bingung tentang istilah-istilah. Sebut aja misalnya kayak ya Nur Muhammad, ada guru sejati, ada segala macam gitu ya. Nah, aku pengen kebingungan-kebingungan ini tidak berkelanjutan, Pak Kojim sebagai guru kita, coba di breakdown pelan-pelan gitu. Teman-teman tuh biar bertumbuh terus gitu Pak Kojim. Monggo. Ya, jadi kembali lagi termin ini adalah tentang istilah-istilah. Maka sekarang cangkirnya harus cangkir kosong. Iya, siap. Iya, supaya tidak kecampuran yang lain ya. Jadi gini, setiap komunitas ya itu kan mengikuti suatu bentuk apa yang disebut itu agama atau kepercayaan. Iya. Ya, artinya tidak ada komunitas yang non kepercayaan itu tidak ada. Nggih. Kepercayaan itu misalnya ada orang mengatakan, nah itu ada ateis, ya itu kepercayaannya. Jadi kita harus mulai memahami bahwa manusia itu di dunia ini tidak ada yang tidak berkepercayaan. Oke. Bahwa kepercayaannya itu bisa disebut ateisme atau agnostisme atau apapun, tapi itu kepercayaan. Oke, itu berarti teman-teman yang ateis, agnostik juga kita anggap itu adalah bagian dari kepercayaan juga. Nggak perlu disalah-salahkan. Apanya? Nggak perlu disalah-salahkan. Kalau nggak perlu untuk kepercayaannya di situ, kan gitu kan. Seperti kita percaya pada aliran kejawen apa gitu ya. Iya. Oke. Jadi semua itu disebut kepercayaan. Mengapa? Karena dia percaya sepenuhnya apa yang diyakini itu kebenaran bagi kehidupan dirinya. Ya kan nggak ada orang misalnya orang ateis terus karena aku ateis ya sudah sak sembarang kalir saja. Kan nggak ada. Orang ateis pun enggak, aku juga harus hormat kepada orang tuaku. Tetap seperti itu, makanya itu kepercayaan ya. Nah, setiap kepercayaan ya, bahkan anak cucunya kepercayaan, kan kepercayaan itu sendiri bisa berkembang beranak bercucu ya kan. Ya, contohnya ya orang beragama Islam mula-mula misalnya di zaman Nabi Muhammad ya tidak ada mazhab ini mazhab itu ya kan, tapi terus akhirnya kita ketahui kan, oh ada mazhab yang aliran mengikuti Ali yang disebut Syiah, terus ada mazhab yang tidak mengikuti Ali tapi mengikuti semua sahabat yang disebut ahli sunnah ya. Terus di ahli sunnah sendiri beranak lagi ya kan. Oh ini ada Hanafi, ada Maliki, ada Hambali, ada apa itu Syafi'i, itu beranak ya. Nah setelah ini bercucu ya kan. Jadi yang penganut Syafi'i misalnya karena berdiam di suatu daerah, dia melahirkan hukum-hukum yang cocok dengan daerah itu.
Ya, sehingga berbeda dengan mazhab Syafi'i yang ada di negara lain. Nah, itu dibuktikan di dalam mazhab Syafi'i itu ada istilahnya yang disebut qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim itu adalah Syafi'i ketika mengajarkan agama Islam di wilayah Baghdad. Di masa tuanya dia pindah ke Mesir. Ternyata kok gak cocok kalau yang di Baghdad ini diterapkan di Mesir. Nah, maka di Mesir itu orang senang ziarah kubur, maka itu qaul jadid. Jadi antar Syafi'i pun nggak ada loh. Ini aku dari Mesir belajar dari Syafi'i. Ya. Nah, jadi dari situlah bercucu, nanti juga bisa bercicit, kan gitu kan. Nah, semua ini membawa istilah. Ya, makanya jangan dibingungkan oleh istilah. Ya. Jadi misalnya ini tadi yang beraliran fikih kan, terus ada yang tasawuf. Nah, yang namanya Nur Muhammad ini kan yang beraliran tasawuf, ya kan. Jadi di dalam tasawuf itu ada kesepakatan istilahnya Nur Muhammad karena memang nabinya Nabi Muhammad, ya kan, otomatis yang dipakai sebagai penghubung antara Allah dengan Muhammad sebagai makhluk ada nur, makanya disebut Nur Muhammad. Nah, terus diciptakan hadisnya walaupun oleh pihak lain dianggap itu hadis dhaif, tapi oleh kalangan sufi ini hadis sahih, ya. Nah, laulaka ma khalaqatul aflak. Jika bukan karena engkau, ya, aku tidak menciptakan semua ini. Engkaunya itu siapa? Nur Muhammad. Kan gitu kan. Ya, nanti juga begitu orang Kristen misalnya mengambil ayat-ayat yang sebelum ada bapamu Abraham, ya aku sudah ada. Laulaka itu artinya Nur Muhammad, tapi bukan Muhammad yang di Arab. Laulaka itu jika bukan karena engkau. Iya. Engkaunya itu loh Nur Muhammad. Engkaunya tuh yang sebenarnya yang dimaksudkan tuh Nur Muhammad tuh yang apa sebenarnya secara esensial? Ya, secara esensial itu yang menjadi bahan keberadaan semesta ini. Bukan sosok Muhammad yang bukan. Oh, bukan. Oke. Jadi di situ makanya disebut Nur Muhammad. Nah, nanti orang kejawen macam-macam istilahnya. Misalkan kita tahu aliran yang terkenal itu Pangestu. Ya, Pangestu itu paguyuban ngesti tunggal. Ya, dia merumuskan sistem ketuhanannya itu dengan sukmo kawekas, ya kan. Terus Roh Kudus dan sebagai berikutnya. Jadi sukmo kawekas, ya. Lalu ada bawahnya, ya, baru ada bawahnya yang disebut Roh Suci, ya kan. Nah, terus orang ini kan mirip dengan Kristen, ya kan, ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Anak, ya semua itu istilah-istilah di suatu komunitas. Nah, maka kita tidak perlu ngeributkan di komunitas lain itu. Boleh jadi bahan yang disebut sama, ya kan. Cuma istilahnya dimengerti oleh komunitasnya, bukan oleh komunitas yang lain. Itulah sebabnya bagi orang Islam misalnya yang aliran fikih tidak mengenal Nur Muhammad, jadi tidak perlu nyerang yang pakai Nur Muhammad, karena itu adalah cuma istilah untuk menandai ini, ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Pak, mohon maaf ya, saya kan Muslim juga dari kecil di pesantren gitu kan. Saya kadang bingung gitu ya, ketika banyak orang yang bilang sesat-sesat tuh kok mayoritas dari Muslim gitu, dari agama lain jarang gitu. Misalnya kayak komentar netizen gitu ya, sesat, kafir gitu, kayaknya tuh tidak ada agama yang paling benar kecuali agama Islam. Ini penting untuk kemudian diluruskan. Lagi-lagi supaya kemudian kita nggak ribut, kita nggak bertengkar soal keyakinan. Masyarakat harus dikasih pencerahan terus Pak Kojim gitu. Karena dikit-dikit beda sama yang diajari sama gurunya dari kecil, sesat. Enak gitu loh. Bilang orang sesat. Nggak pakai jilbab, sesat. Ini gimana Pak Kojim? Iya, begini. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa
pada mulanya agama nggak ngajarkan seperti itu. Oke. Ya kan? Agama itu mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan ya yang baik, yang ramah, ya yang punya tata krama, mengerti toleransi, mengerti apa itu istilahnya itu tepos liro, itu pada mulanya yang diajarkan agama. Ya. Tidak mungkin ketika misalnya Islam masuk Nusantara terus bawa sesat, kafir dan sebagainya, pasti diusir. Pada saat itu, kamu itu tamu tak terima kok, bilang-bilang kami sesat, pulang, pasti begitu, ya kan? Nah, tapi kan terus ada penjajahan, ya di dunia ini kita harus paham betul loh ya. Jadi kekuatan global, kekuatan penjajah itu memanfaatkan Islam, karena pengikut Islam pada mulanya, ya kalau dalam ingat 7 lapis kekuatan diri itu, pada lapisan emosi. Ya, jadi untuk bisa dikuasai orang harus dididik hanya sampai bisa beremosi saja. Jadi nggak bisa berempati. Nah, ini kekuatan global. Ya, jadi begitu. Kenapa di dunia ini berkembang pesat agama Islam itu? Karena paling mudah untuk disulut. Nah, namanya perang istilahnya itu proksi. Siapa yang paling bisa dimanfaatkan? Ya paling yang mereka mudah sekali untuk bisa bertengkar dan sebagainya. Nah, yang kekuatan globalnya yo berbisnis yang kaya raya, yang enak dan sebagainya. Jadi di situ. Makanya dulu ada Samuel Huntington itu mengatakan ya bahwa pada mulanya itu terjadi upaya perang antara kapitalisme dan komunisme, sosialisme. Tapi akhirnya pada tahun 90 sosialisme itu runtuh. Ya. Maka perang berikutnya itu adalah perang lawan kulit kuning. Nah, itu Samuel Huntington. Begitu kulit kuning sudah bisa diajak bermain, harus perang lawan Islam. Nah, ketika perang lawan Islam, maka orang harus digiring masuk agama Islam. Karena kekuatan global itu tidak butuh banyak orang. Yang dibutuhkan itu adalah sekelompok orang, sedikit orang, tapi pintar-pintar, cerdas-cerdas, bisa menikmati hasil pertengkaran. Ya, kalau orang Islam sama orang Islam bertengkar, sama-sama beli senjata. Siapa yang membuat senjata? Ya kan? Siapa yang membuat nuklir dan sebagainya? Mereka yang kaya. Ya, nah ini enak. Makanya sejak tahun 2000 hanya dalam waktu 20 tahun ya, agama Islam itu meningkat pesat dari 1,4 miliar di dunia menjadi 2 miliar pengikut. Lah ini jangan karena Islam itu benar diikuti, tidak. Karena kekuatan global paham bahwa orang kalau sudah diislamkan gampang sekali untuk diadu domba. Orang kalau sudah Islam itu gampang sekali ditakut-takuti masuk neraka. Ya, terus didorong jihad supaya masuk surga. Padahal jihadnya itu tujuannya adalah untuk melumpuhkan yang lain. Nah, jadi kalau banyak orang yang bisa dilumpuhkan, kan mereka tinggal kipas-kipas. Ya, makan enak, tidur enak, nyenyak, seperti itu. Ini yang harus dipahami. Oke. Terus Pak, yang keterkaitan antara kekuatan 7 lapis diri sama dengan martabat 7 itu ada keterkaitan nggak Pak Kojim? Loh ya ada, cuma ini harus termin tersendiri. Oke, nanti kita karena bahas itu panjang. Ya. Nanti kita bahas itu ya Pak Kojim. Iya. Oke. Nah, lagi-lagi Pak Kojim, aku masih penasaran tentang misalnya kayak doktrin, misalnya kayak hisab, ya enggak? Hisab. Hisab ya. Orang setelah mati katanya harus dihisab. Bahkan orang menjelang kematian banyak yang bingung, banyak yang takut gara-gara anakku pada kurang ajar semua, nanti aku dimintai pertanggungjawaban dan seterusnya. Nah, itu gimana Pak Kojim? Iya, itu juga itu tadi kan, itu bagian dari eskatologi. Kalau belajar yaitu tadi sosiologi agama. Jadi eskatologi itu mempelajari tentang keyakinan adanya hari kebangkitan, tentang keyakinan adanya kehancuran semesta,
ya. Nah, di sini ternyata sangat bagus ya diberikan, diajarkan kepada kelompok-kelompok manusia yang belum bisa menggunakan akal budinya atau rasionalnya. Ya. Nah, kita juga harus paham Mas Hendra, misalkan di Indonesia ya, orang harus tahu bisa membuat candi Borobudur, bisa membuat candi Prambanan, Penataran dan sebagainya itu jelas dulunya punya universitas, punya pendidikan yang mumpuni ya. Sampai di tulisan-tulisan zaman Majapahit itu ada cetbang. Cetbang itu adalah meriam. Ya kan? Untuk bisa membuat meriam tentu ada universitasnya untuk bisa membuat. Penjajah tahu, wah ini nggak boleh ya, bisa maju terus. Misalkan peradabannya maju, nggak boleh. Terus apa itu bisa membuat persenjataan, nggak boleh. Ya, masih ingat kan kita itu bisa membuat kapal yang besar sampai ditakuti oleh dunia luar. Ya. Baru kemudian setelah mata-mata dari Portugis ya itu menyelidiki, ternyata membuat kapal yang lebih besar dari kapal kita, kapal di Nusantara yang pernah diagung-agungkan sebagai kapal Finisi dan sebagainya itu ya. Nah, begitu sudah bisa ditaklukkan ya kan kapalnya ketika Adipati ya Unus untuk menyerang Malaka itu dari kejauhan kapalnya sudah bisa ditembak, terus kapal kita nggak bisa menjangkau Malakanya. Nah, diketahui oleh mereka, oh berarti sudah lemah, ya berarti tidak ada kemajuan. Nah, setelah itu harus dimasukkan unsur yang melemahkan apa? Didorong agama yang mudah bertengkar. Maka Islamlah yang didorong masuk banyak-banyak. Ya, Belanda itu Kristen, tapi kan tidak menyuruh orang bangsa Nusantara itu masuk agama Kristen. Iya. Yang diajari masuk agama Kristen itu di mana ada tempat-tempat peristirahatan orang Belanda. Kalau tidak ada tempat peristirahatannya ya tidak diberi. Makanya yang ada itu misalnya di Salatiga, karena itu tempat peristirahatan. Ya, di Jogja, di Bandung ada poin-poinnya seperti itu. Nah, yang paling banyak yang mudah sekali untuk bisa diadu ya agama Islam, karena beda. Itu tadi beda istilah, beda madzhab bisa bertengkar. Oke, kalau soal yang hisab tadi intinya apa, Pak Kojim? Menurut pemahaman Pak Kojim sendiri gitu. Apanya? Yaumul hisab itu menurut Pak Kojim apa? Iya. Dari disinilah ya kan dimasukkan. Hisab itu kan sebagai sarana. Kan orang itu nggak akan berani maju perang kalau tidak dikatakan, ya kan? Kalau kamu berperang itu kalau meninggal ya membela agama itu tanpa dihisab. Orang bertanya, tanpa dihisab itu apa? Ya segala kelakuanmu yang jelek-jelek itu nggak dianggap, kamu langsung masuk surga. Nah, lahir ke situ. Jadi yang jadi persoalan selama ini itu hanya soal tafsir aja, yang diajarkan turun-temurun yang keliru sebenarnya ya. Iya, sengaja dikelirukan. Sengaja dikelirukan, ya kan? Padahal kalau di dalam Al-Quran, hisab itu betul-betul tergantung dari amal saleh manusia itu sendiri. Nggak ada urusannya dengan gitu kan. Tapi untuk perang kan wajib dikatakan. Makanya dikatakan orang yang mati syahid itu tanpa hisab. Nah, orang lebih seneng kan, wah lebih baik mati syahid dong tanpa hisab. Dosaku wis akeh. Lebih baik saya bela agamaku sampai mati karena nanti tanpa hisab. Aja bela agama gitu ya. Nah, makanya nanti perkara-perkara kecil bisa menyulut perang. Karena dia berkeyakinan kelompoknya yang benar, kelompok lain salah. Nah, orang yang memiliki keyakinan kelompoknya yang benar berani membunuh orang. Ini karena, mungkin yang di brainwash ke apa tuh namanya teroris-teroris gitu ya? Oh iya, ke teroris-teroris itu. Oke. Ya. Terus Pak, solusinya gimana ya kepada masyarakat kita supaya kemudian ini tidak terus-menerus terjadi gitu ya. Kita tahu bahwa kalau ada anekdot gitu, beruntung ya Islam itu memang udah benar sebagai agama penyempurna gitu ya, datang di belakang untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Karena kalau
misalnya Islam itu tidak sebagai agama yang terakhir, tidak sebagai agama penyempurna, nanti orang bikin Borobudur tiba-tiba didatangi ormas Islam gitu ya. FPI datang segala macam, guyonannya sampai begitu. Artinya tuh kita itu dapat semacam kayak stigma itu sebagai agama yang paling resi gitu loh, mengganggu ketentraman orang, keyakinan orang gitu. Kita tuh dapat stigma itu. Nah, ini solusinya gimana, Pak? Solusinya penegakan hukum. Oke. Jadi ya, kan ya waktu yang lalu masalah pendidikan. Oke, itu adalah cara untuk menyadarkan orang lewat pendidikan. Tapi cara untuk mencegah adanya hal-hal yang bersifat klise tadi itu penegakan hukum. Jadi selama itu tidak berkaitan dengan kerusakan hukum, ya orang tidak boleh. Ya, jadi kalau sudah melakukan kerusakan, ya mendatangi misalnya orang datang ke Borobudur sesat harus dianu, nah itu harus hukum. Jadi ini persoalannya adalah hukum. Jadi orang itu dipenjara, bahwa di rumah dia ya nggak setuju dengan Borobudur misalnya, tidak apa-apa di rumah ya kepada keluarganya. Tapi kalau sampai itu mengganggu ya kehidupan sosial, hukum yang bermain. Ya, Amerika juga begitu. Anda menyesat-nyesatkan orang itu nggak jadi masalah selama itu tidak punya konsekuensi untuk di dalam komunikasi dalam kebersamaan. Yaitu kalau di sana kan America for the American. Ya di sini juga gitu. Selama untuk kebersamaan Indonesia ya oke. Tapi kalau untuk di dalam keluarga silakan aja, nggak setuju dengan si A, si B dan si C. Ya. Tapi manusia harus menjadi manusia Indonesia, manusia yang Nusantara. Ya. Jadi di situ manusia Nusantara sudah pernah saya terangkan, yaitu manusia yang bisa memadukan segala keyakinannya dengan kebiasaan adat istiadat yang ada di Nusantara. Nah, adat istiadat itu fondasi. Karena sebelum ada agama masuk, ya dari luar, adat istiadat sudah ada. Nah, maka adat istiadat nggak boleh diganggu. Oke. Nah, kalau dalam versinya Pak Khodjim, kira-kira kalau agama itu kan seolah-olah memberikan keputusan yang final tentang apa aja gitu ya, tentang kehidupan setelah mati, tentang Tuhan segala macam. Sementara sains itu on the making gitu, tidak pernah, segala kemungkinan masih bisa terjadi gitu. Itu kira-kira ke depan yang bakal menang yang mana? Artinya apakah kemudian sains akan menggerus kepercayaan orang kepada agama yang belum tentu benar? Bukan begitu, Mas. Agama itu lahir kapan? Ya kan? Agama itu baru lahir ribuan tahun saja, paling 3.000 tahun sebelum Masehi. Iya, iya. Sedangkan kehidupan kerajaan-kerajaan itu, ya kan, itu tidak mengenal yang disebut agama itu. Ya, misalkan nggak jauh-jauh, negara kekaisaran Jepang, ya negara Jepang itu kan kaisar, ya. Jadi emperor kalau di dalam bahasa itunya bukan lagi kingdom, ya, tapi sebagai emperor, ya, empire, ya, sebagai negara kekaisaran. Itu berdiri tahun berapa? 660 ya sebelum Masehi. Artinya Jepang sekarang itu yang ada sekarang ini sudah berdiri selama 2685. Ya. Kalau saya ngobrol sendiri sama orang Jepang, what is your religion? Apa agama Anda? Dia bilang, apa itu agama itu? Iya. Ya, ya semacam Buddhis. Oh, dia dijawab, it is not religion. Ya, itu hanya sebagai way of life. Nah, jadi orang Jepang ya yang tidak menerima agama-agama lain itu menganggap Buddhis maupun Shinto itu way of life. Ya. Nah, kalau namanya way of life kan cara hidup mereka di negara itu untuk bisa survive. Iya, iya, iya. Ya. Makanya orang Jepang nggak pernah urusan dengan sesatnya agama lain. Betul. Jadi di situ. Ya. Dan negaranya maju, Pak Khodjim. Ya, negara maju. Iya. Ya, artinya apa? Tanpa agama itu mereka itu sukses. Ya. Terus mengapa
ada daerah yang muncul agama seperti Timur Tengah. Nah ini kita harus tahu, karena Timur Tengah itu negara yang kalau kita lihat dari asal usulnya ya barbar, suka sekali untuk membunuh manusia yang berbeda. Nah ini harus bersumber. Jadi kerumitan seluruh dunia sekarang ini ya lahir di Timur Tengah sampai hari ini. Ya, jadi di situ. Jadi semua agama-agama itu akhirnya kaya-kayanya turunnya cuma di situ, gitu loh. Ya, karena mereka itu ya berusaha untuk memadamkan orang yang tidak seide, tidak sekelompok, tidak sekomunitas. Jadi di situ muncullah pengertian agama. Oke. Ya, tapi di luar ya tetap saja nggak ada anunya gitu kan, nggak ada efeknya sebelum mereka juga menjamah dunia luar. Ya. Jadi misalnya di Nusantara misalnya kita lihat sekarang saja di apa itu Kementerian Kebudayaan misalnya ya, kalau dulu berarti PDK ya, itu kelompok kepercayaan itu ada kurang lebih 300-an yang tercatat. Yang tercatat ya. Apa ada orang kepercayaan itu terus bertengkar? Kepercayaanmu salah terus berkelahi, kan nggak ada. Nggak rebut bener ya? Ya kan nggak rebut bener. Karena ia sudah meyakini way of life-nya. Way of life seseorang tidak bisa dipakai ngukur bahwa way of life orang lain itu keliru. Misalnya saya makannya itu suka nasi jagung misalnya. Tapi buat saya nasi jagung itu bergizi dan enak. Terus apa saya harus nyalahkan yang tidak makan nasi jagung? Dilihat dari tujuannya sama, supaya kita bisa hidup bergizi, maju dan sebagainya. Nah, di dalam perkembangannya itu tadi, begitu manusia sudah sampai ya secara Paretonya itu 20% di setiap negara itu orangnya sudah mencapai lapisan budi, lapisan yang keempat, ya kan? Agama bisa hilang, Mas. Oke. Agama bisa hilang. Bisa hilang. Ketika orang udah sampai di lapisan kalau sudah sampai di itu lapisan secara kolektif. Itu. Tapi kekuatan global untuk terhadap Indonesia nggak menginginkan itu. Oh, mereka nggak pengen itu. Nggak menginginkan. Cukup lapisan kedua saja. Wah, ini kayaknya di termin selanjutnya harus kita kupas secara ya komprehensif, secara lengkap ya Pak Qasim. Ya, ini menarik.